Kota Pahlawan Surabaya menjadi pusat perhatian nasional dalam momentum penting Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2025. Ini merupakan ajang yang cukup strategis di mana 98 wali kota dari seluruh penjuru negeri berkumpul bukan hanya untuk menyelenggarakan sidang-sidang penting tetapi juga menghadirkan visi besar untuk masa depan kota-kota di Indonesia. Kegiatan Munas Apeksi ke-7 kali ini mempertemukan semangat kolaborasi antar daerah, inovasi lintas sektor, dan yang paling menarik adalah suara generasi muda lewat forum Youth City Changers. Dan inilah momentum kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menghadirkan geliat ekonomi kreatif lokal. Lantas sejauh mana seluruh delegasi siap berkolaborasi agar gagasan-gagasan ini tidak berhenti di Munas, melainkan terwujud di masyarakat. Bersama saya Diana Dwika dalam program khusus Munas ke-7 Apeksi 2025. Dan saudara, seperti apa jalannya acara pembukaan Munas ke-7 Apeksi 2025? Sudah ada rekan Alfian Rahman yang akan melaporkan langsung dari Grand City, Surabaya. Alfian, silakan dengan laporan Anda. Diana dan juga selamat pagi saudara, tentunya hari ini menjadi momen yang cukup spesial bagi kota Surabaya, kota pahlawan karena ditunjuk sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional Apeksi atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Terdata sebanyak 98 peserta Apeksi ataupun anggota Apeksi akan mengikuti Munas yang berlangsung di Grand City Surabaya kali ini. Untuk mengetahui lebih lanjut ini saudara, terkait apa aja pembahasan utama, agenda utama pada Apeksi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga merupakan Wali Kota Surabaya. Kalau di Surabaya akrab disapa dengan sebutan Cak Eri. Ya, kita akan mengajak Anda saudara untuk berbincang dengan Bapak Eri Cahyadi. Selamat dan semangat pagi Pak Eri. Semangat pagi Mas, sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bapak. Ini Kota Surabaya terpilih sebagai tuan rumah Munas ke-7 Apeksi. Ya. Agenda utama, fokus utama yang akan dibahas apa ini Pak? Agenda utama itu adalah Apeksi ini bukan hanya tempat berkumpulnya wali kota. Setiap wali kota itu memiliki visi dan misi wali kota dan RPJMD setiap wali kota. Di mana visi dan misi wali kota serta RPJMD-nya setiap kota itu harus mengacu dan menjalankan, menyamakan dengan visi misi presiden dan RPJMN. Karena itulah tugas wali kota adalah bergerak bagaimana menjalankan apa yang menjadi prioritas dari presiden, di mana RPJMD visi misi presiden itu akan dijalankan. Isu yang sekarang bergerak di kota adalah penanganan sampah. Bagaimana RPJMN ini memutuskan atau menyampaikan bahwa harus bebas sampah tahun 2029, sehingga kami harus melakukan kegiatan pengolahan sampah sehingga menjadi zero waste atau nol di tahun 2029. Yang kedua adalah terkait dengan sekolah rakyat. Bagaimana kami harus menjalankan sekolah rakyat di setiap kota, meskipun kami sadar tidak ada kota yang memiliki lahan 7 hektar. Karena rata-rata kota itu memiliki lahan 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Tapi kami yakin, kami tetap akan menjalankan sekolah rakyat. Kami pasti akan mendapatkan pengarahan dari Presiden bagaimana sekolah rakyat yang kami hanya punya di kota itu punya lahan hanya 4 hektar dan 3 hektar. Selain itu adalah juga dengan Koperasi Merah Putih yang kita jalankan bagaimana bisa mengurangi kemiskinan, mencegah inflasi, bahkan menjadi satu kekuatan besar. Karena koperasi ini sebenarnya adalah kekuatan yang besar untuk bisa sama rata di seluruh warga kota itu sehingga bisa mengurangi kemiskinan, bisa menaikkan penghasilan, dan itulah tujuan dari koperasi. Sehingga kita akan menjalankan itu. Banyak hal yang terkait dengan isu-isu nasional dan yang menjadi visi misi presiden, karena yang harus diingat, Apeksi ini adalah kumpulan wali kota yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, berarti kepanjangan tangan dari presiden untuk menjalankan visi misi beliau, Pak Presiden, dan menjalankan RPJMD, mencapai tujuan RPJMN yang sudah ditetapkan oleh presiden. Sebelumnya mohon izin Bapak agak merapat sedikit. Ini kan kami juga memantau Pak, tidak hanya Munas hari ini, namun rangkaian Apeksi juga panjang dari beberapa hari yang lalu, termasuk juga ada forum-forum yang dilaksanakan kayak Forum Komdigi. Nah mungkin Pak bisa dijelaskan terkait tujuan diadakannya Forum Komdigi untuk pemerataan digitalisasi pelayanan pendudukan seperti apa Bapak? Tadi saya sampaikan terkait dengan Munas itu. Munas ini tidak hanya Munas, tetapi ada forum-forum. Tadi saya sampaikan terkait dengan sampah, maka ada forum Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya ada forum Komdigi.
Forum Komdiji ini adalah bagaimana digitalisasi itu menjadi keniscayaan di semua kota yang ada di Indonesia. Karena kita ini, kota ini adalah tempat urbanisasi di mana jumlah penduduk pasti akan tinggi. Seperti hari ini pemerintah kota Surabaya penduduknya 3 juta lebih. Sehingga yang saya sampaikan adalah bagaimana sekarang kita ini memanfaatkan digitalisasi. Dan yang kedua, kemarin pada waktu kita Komdiji, ada kementerian, alhamdulillah beliau begitu support dan kami ditunggu oleh Bu Menteri. Kami juga akan sampaikan bahwa semua kota ini memiliki digitalisasi. Bagaimana kami menyatukan semua kelebihan digitalisasi itu akan kami jadikan satu, yang terbaik dikumpulkan. Contoh untuk menangani stunting yang terbaik kota Padang, maka kita kumpulkan, kita ambil. Oh, untuk menyelesaikan perencanaan anggaran kota Surabaya kita ambil. Nanti kita jadikan satu semuanya. Setelah itu kita serahkan kepada Komdiji untuk dijadikan satu, disempurnakan atau dilengkapi lagi berdasarkan masukan dari beberapa kota gitu, atau semua kota, nah, kerjasama dengan Apexi. Maka setelah itu semua digitalisasi nanti akan diterapkan di semua kota yang ada di Indonesia, sehingga kota-kota di Indonesia tidak lagi mengeluarkan uang APBD-nya untuk membuat inovasi masing-masing, sehingga ketika itu bisa dilakukan, berapa hematnya uang APBD kita, sehingga uang APBD kita tidak kita keluarkan sia-sia, tapi kita fokuskan untuk kepentingan masyarakat miskin, untuk kepentingan stunting, untuk kepentingan menghilangkan Gini rasio, sedangkan yang lainnya kita kerjakan bersama karena di setiap kota punya kelebihan, kita gabungkan tadi. Itu yang Komdiji. Terkait peran pemuda, Pak, kemarin kita juga sempat meliput terkait peran pemuda dalam pembenahan kota dan pembangunan kota sendiri dalam diskusi YCC, Bapak. Ya. Nanti tujuan apa yang dihasilkan atau konklusi yang dihasilkan oleh para pemuda dari berbagai macam daerah ini dibawa kemana, Bapak, kalau boleh tahu? Jadi kemarin ketika YCC, mereka menyampaikan pendapat-pendapat yang mereka lakukan. Ini seperti di kota Surabaya kami lakukan musrenbang para pemuda di setiap kelurahan. Kemarin YCC itu berarti se-Indonesia, karena Apex ini adalah se-Indonesia. Jadi pendapat-pendapat mereka, apa yang mereka inginkan, maka akan menjadi masuk dalam rapat-rapat pleno yang akan kita lakukan, yang masuk ke dalam forum-forum yang kita lakukan. Sehingga nanti dari forum dan rapat pleno itu semuanya kita jadikan satu, apa yang kita mohon arahan kepada pemerintah pusat, kepada Pak Presiden, kepada kementerian. Ini yang terjadi di setiap kota, kita akan melakukan ini, ada seperti ini. Jadi nanti ketika itu YCC, maka kita masukkan ke dalam agenda itu, sehingga setiap kota akan bisa tahu apa yang dibutuhkan pemuda, sehingga itu akan masuk ke dalam anggaran setiap kota. Dan apa yang diinginkan akan kita sampaikan menjadi satu buku besar, menjadi blue book-nya kita setiap kota untuk Apexi yang untuk menjalankan peran pemuda. Karena kita harus tahu bahwa pemuda ini adalah penerus bangsa dan penerus kota ini. Penerus kota ini adalah para pemuda. Sehingga pemuda ini harus kita berikan tempat untuk bagian dari membangun kota kita masing-masing. Karena kita sadar bahwa kota hari ini bukan lagi memberikan sesuatu kepada warganya, ini sudah pembangunan yang mereka hanya tinggal menerima saja, ini model pembangunan, tapi tidak. Sekarang kita membangun bersama. Apa yang diinginkan anak muda, diinginkan warga, maka kita akan lakukan dalam pembangunan kota. Itu yang menjadi pemikiran utama dalam Apexi ini. Mungkin yang terakhir, Bapak, selain mengangkat isu nasional, di sini juga nanti akan diadakan pemilihan pengurusan baru dari Apexi, ya, Bapak, ya. Mekanismenya seperti apa dan pesan Bapak sebagai ketua yang sekarang untuk ketua selanjutnya seperti apa? Jadi sebenarnya kita ini selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi Apexi sebelumnya pun kita selalu musyawarahkan, ya, tidak ada yang sampai voting itu, kita musyawarahkan. Karena yang perlu diingat, kami selalu dari awal berdirinya Apexi mengatakan Apexi ini bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita ini melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala sehingga kita berikan satu. Sehingga itu yang kita lakukan untuk musyawarah mufakat yang kita lakukan. Jadi bukan untuk siapa yang menjadi yang terbaik, siapa menjadi ketua, tidak, tapi itu fokus kami. Dan siapapun yang terpilih nanti, maka saya berharap ini semua tetap akan menjadi satu keluarga besar. Bagaimana selalu kita katakan, tidak boleh ada kota yang maju, tidak boleh ada kota yang tertinggal. Itu adalah kekurangan dan kesalahan kita bersama. Tapi Apexi ini ada, bagaimana kita bisa berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun itu, maka ini bisa diberikan kepada kota yang lainnya yang anggarannya mungkin sedikit. Kalau kebetulan Surabaya anggarannya besar, sudah memiliki aplikasi-aplikasi macam-macam. Yang di tempat lain, kota lain, itu ternyata
anggarannya kecil, sulit untuk membuat itu. Maka ini harusnya ini diserahkan cuma-cuma kepada kota lain, makanya kita lewatkan Apeksi. Sehingga harapan kami apa? Tidak ada lagi antar kota itu menjadi yang timpangnya sangat jauh. Maka di Apeksi ini tagline kita adalah Apeksi untuk negeri. Sehingga tidak ada kota yang leadingnya jauh, tidak ada kota yang tertinggal jauh, tidak ada kota yang stuntingnya rendah, tidak ada kota yang stuntingnya tinggi. Tapi bagaimana semua kelebihan kota itu akan kami jadikan satu, dan itu akan bisa memberikan yang terbaik bagi kotanya masing-masing, dan terakhir pasti akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah, dan kebersamaan ini harus tetap dijaga sampai kapanpun, sehingga kota-kota ini bisa mencapai kebahagiaan kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak Pak Eri Cahyadi, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, dan semoga sukses selalu, lancar untuk Munas ke-7 Apeksi sesuai dengan tagline-nya Apeksi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat luas dan pemerintah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, saudara, itu dia informasi yang kami dapatkan dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bapak Eri Cahyadi, yang menyatakan memang banyak sekali isu nasional yang akan diangkat dalam topik pembahasan Munas ke-7 Apeksi yang berlangsung di Grand City, Surabaya. Patut untuk kita menantikan apa aja gebrakan dari Apeksi ini. Ya, terima kasih rekan Alfian Rahman yang melaporkan langsung dan berbincang dengan Ketua Dewan Pengurus dari Apeksi, yaitu Bapak Eri Cahyadi, dan juga sekaligus Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri Cahyadi, setidaknya ada sejumlah topik yang akan dibahas dalam pelaksanaan Apeksi ke-7 kali ini. Diantaranya adalah target untuk bisa mencapai zero waste di tahun 2029, kemudian bagaimana bisa menjalankan koperasi Merah Putih dan juga sekolah rakyat, karena pastinya sekolah rakyat ini juga menemui berbagai tantangan, diantaranya adalah penyediaan lahan sebesar 7 hektar, di mana biasanya di kota-kota hanya memiliki lahan sekitar 3-4 hektar. Ini pastinya menjadi isu yang harus diperbincangkan dan dicarikan solusi untuk bisa dilaksanakan. Dan juga kegiatan ini dilangsungkan dari tanggal 6 sampai tanggal 10 dengan berbagai kegiatan yang menarik, diantaranya adalah diskusi-diskusi penting. Salah satu yang telah dilaksanakan adalah Youth City Changer, di mana melibatkan generasi muda untuk bisa berkontribusi, memberikan kebijakan-kebijakan untuk membangun kota. Kemudian tadi juga hadir pembahasan yang dilakukan oleh Komdiji, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan gala dinner, dan juga ada pameran dan juga fashion show yang juga melibatkan rumah anak prestasi, yaitu anak-anak disabilitas di Surabaya. Baik, kami akan kembali mengajak Anda bersama rekan Alfian Rahman. Kami akan menyampaikan wawancara rekan Alfian Rahman bersama Wamendagri, Bapak Bima Arya, dan juga bersama Bapak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Menariknya lagi, Munas Apeksi ke-7 di Surabaya ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Bima Arya, dan ada juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Pak Wamendagri, Bapak Bima Arya. Selamat pagi, Bapak Bima. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, Munas Apeksi yang ke-7 di Surabaya, harapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Apeksi ini kan menghimpun kepala daerah di perkotaan yang punya posisi strategis untuk membawa kita menuju 2045. Dan Kemendagri hari ini menjadi akselerator. Jadi visi misi teman-teman kepala daerah, wali kota, ini kita sinkronkan dengan apa yang menjadi target dari pemerintah pusat. Dan wali kota ini banyak inovasi. Banyak cerita yang inspiratif dari seluruh wali kota di Indonesia. Nah, di forum inilah tradisinya itu saling berbagi, saling menginspirasi. Dan tepat kalau ada di Surabaya, karena ini salah satu kota yang paling maju dalam hal inovasi. Dan saya berterima kasih Pak Wagub, Mas Emil Dardak juga berkenan hadir membersamai, karena beliau juga dulu mengalami kepala daerah di kabupaten yang tentunya bisa berbagi pengalaman juga di sini. Pak Bima, ini terkait digitalisasi pemerataan layanan pendudukan. Kira-kira apa yang perlu dibenahi dari digitalisasi pelayanan pendudukan sendiri di Indonesia? Ya, satu data itu masih menjadi PR bagi kita. Artinya ada sinkronisasi dari database yang kita miliki yang bisa digunakan untuk pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi Kemendagri berusaha untuk menjahit itu.
lintas kementerian dan juga dengan teman-teman daerah. Dari Pak Wagub sendiri, Pak Emil, Pak mungkin bisa dijelaskan support dari pemerintah provinsi untuk APEXI, terutama dalam pelayanan digitalisasi seperti apa, Bapak? Justru sebenarnya kami melihat bahwa dulu kan Pak Wamendagri ini Ketua Umum APEXI, sekarang Pak Wali Kota Surabaya melanjutkan beliau. Jadi APEXI ini justru malah menjadi sumber inspirasi bagi kami di pemerintah provinsi, karena mereka punya sumber daya dan juga punya tentunya urgensi untuk terus berbenah dalam hal pelayanan publik. Dan bahkan lokasi-lokasi pelayanan publik utama bukan hanya kepada warganya, tapi bahkan warga dari daerah lain seringkali ditemukan di wilayah perkotaan. Nah, oleh karena itu dalam kami senantiasa misalnya dalam penataan ruang itu tentunya kita memastikan bahwa suara-suara dari APEXI itu juga APEXI yang di Jawa Timur ya, ini juga tentu menjadi masukan yang sangat kami jadikan referensi. Sinergitas antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi seperti apa, Pak, selama ini? Alhamdulillah baik, di Jawa Timur ada 29 kabupaten, ada 9 kota. Nah 9 kota ini karakternya ada variatif ya, ada kota besar, Surabaya dan Malang, tapi ada juga kota yang memang merupakan, jadi gini Pak Wamen, dulu misalnya Probolinggo, itu kemudian punya kota jadinya, karena daerah yang tadinya adalah pusat kotanya kabupaten kemudian menjadi kota. Itu berlaku di Mojokerto, di Madiun, dan di tempat lain. Jadi karakternya punya karakter sendiri-sendiri, dan kami bersyukur bahwa kekhususan masing-masing kota, di sisi lain juga ada satu nilai yang sama-sama dijalankan oleh para wali kota, yaitu inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Bima dan Pak Emil. Semoga Munas ini membawa berkah untuk semua lapisan masyarakat dan pemerintahan kota. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat mengikuti Munas. Ya saudara, berbagai macam topik utama akan dibahas dalam Munas ini, termasuk salah satunya adalah layanan digitalisasi kependudukan begitu yang akan diratakan, disamaratakan di berbagai macam kota. Menarik untuk kita ikuti kelanjutan dari Munas ke-7 APEXI yang berlangsung di Surabaya. Iya pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya bahwa kegiatan APEXI ini patut didukung dan juga diapresiasi karena di mana berkumpulnya 98 wali kota seluruh Indonesia ini pastinya menjadi ajang untuk berbagi inovasi dan juga berkolaborasi untuk memajukan kota. Jadi tidak akan ada kota yang maju ataupun tertinggal. Jadi semuanya akan maju bersama. Baik, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti langsung jalannya Musyawarah Nasional APEXI ke-7 dari Grand City Surabaya. Langsung saja kita bergabung di Surabaya. Kita saksikan berikut ini. Tapi sebagai sarana pemuda berkontribusi, karena pemuda bukan hanya sekedar sosok yang suka eksperimentasi, tapi adalah bagian dari solusi yang patut secara rutin atau secara berkala dievaluasi. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin memberikan berkas eksemplar yang kemarin sudah diproses secara serius dengan teman-teman YCC, dan kami terbuka banget setiap Bapak Ibu Wali Kota untuk meng-approach, dan teman-teman akan kami encourage juga untuk melakukan pendekatan ke Bapak Ibu agar kita bisa bergerak dua arah. Bismillah, semoga kedepannya kita bisa membuat gaung kebermanfaatan dan keberkahan lebih besar lagi. Terima kasih Mbak Nadira. Sebelum balik ke tempat, foto dulu nih. Biar nanti aku sampaikan ke wali kota. Tapi saya lirikan saya lebih tajam ke Pak Ben kayaknya. Pak, anak mudanya luar biasa. Berat ini Pak. Matenun, Mbak Nadira. Terima kasih banyak Bapak. Ini menunjukkan Bapak Ibu. Ini menunjukkan yang luar biasa. Anak-anak muda kita ini sudah semangat untuk membangun kota kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kemampuan anak-anak muda yang hari ini menjadi bagian pembangunan. Kita gas betul, insya Allah akan maju kota kita. Maka insya Allah dengan Munas APEXI ini, dengan forum-forum yang sudah kita lakukan, saya yakin maka kota kita akan bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Maka tidak salah ketika saya melihat dari tatapan mata seluruh wali kota yang hadir, wakil wali kota yang hadir, maka saya yakin tagline kita tidak salah, dari APEXI untuk negeri. Matur nuwun Bapak Ibu,
Sukses selalu buat jenengan, buat semangat, maka jangan lupa waktu retreat kita selalu diteriakkan petarung, maka sejatinya kita wali kota adalah petarung-petarung sejati, petarung-petarung yang akan merubah kota kita masing-masing untuk merubah bangsa Indonesia, karena itulah apeksi untuk negeri. Petarung! 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 Matur nuwun, semangat Pak Wamen, inilah semangat kami wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah kami akan bergerak terus untuk negeri Indonesia tercinta ini. Matur nuwun, saya akhiri, mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun kharib wa basiril mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Eri Cahyadi. Bapak Ibu yang berbahagia, Munas ke-7 Apeksi tahun 2025 berlangsung sangatlah luar biasa. Tak hanya bertempat di kota pahlawan Surabaya, namun Munas kali ini juga bertempat di Provinsi Jawa Timur yang merupakan gerbang baru Nusantara. Sebuah semangat sekaligus optimisme hadirnya peluang-peluang baru di tengah tantangan global yang tengah kita hadapi bersama. Untuk itulah di kesempatan yang sangat istimewa kali ini, marilah bersama-sama kita menyimak sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, Dibas MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Staf Ahli Menteri Keuangan, Bapak Sudarto, selamat datang kembali kemarin di Musrenbang Provinsi. Sohibul Bait, Tuan Rumah, Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi, juga Direktur Eksekutif Apeksi, segenap jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Kasrem 084, Asrena Koarmada, Korintel Kejati, tentunya juga Forkopimda Kota Surabaya yang hadir, dan yang sangat kami banggakan, ini menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa, seluruh wali kota dari seluruh penjuru Indonesia dan peserta Munas sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Munas Apeksi yang ke-7 bisa diselenggarakan pada pagi hari ini. Kompak semuanya, solid semuanya. Kalau wali kotanya sudah solid, insya Allah Indonesia masa depannya akan sangat cerah. Luar biasa. Dan tadi saya singkat saja ingin menyampaikan pertama, Pak Wamen izin melaporkan bahwa Ibu Gubernur sedianya ingin hadir, namun posisi beliau harus bertolak ke Kalimantan karena ada beberapa agenda yang kemudian akan leading ke acara akbar di Samarinda untuk Muslimat Nahdlatul Ulama, di mana beliau menjadi Ketua Umum Dewan Pembina. Dan oleh karena itu kami mendapatkan tugas untuk mewakili, namun mohon izin nanti di akhir sambutan saya ada video singkat sapaan dari Ibu Gubernur, karena saya senang sekali melihat kekompakan Wali Kota Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur kita ini. Jadi beliau tentunya sangat merasa terhormat dan berbahagia bahwa Apeksi mempercayakan acaranya di Surabaya dan di Jawa Timur. Dan saya singkat saja ingin mungkin menyampaikan harapan-harapan lah sebagai pemerintah provinsi. Meskipun dulunya saya berangkat tidak jauh berbeda. Saya bupati juga gitu ya, bupati, wali kota. Kalau dulu Pak Wamen di Apeksi, kami di Apkasi gitu. Dan kalau kita itu jumlah berapa? 98. Jadi walaupun provinsinya udah mekar, belum ada pemekaran kota ya. Ini artinya hari ini ada 38 kota yang mungkin berstatus sebagai ibu kota provinsi. Lalu ada yang
bukan ibu kota provinsi yang bisa kita bagi menjadi dua lagi. Ada mungkin di antaranya yang memang dari dulu sudah menjadi kota, ada lagi yang merupakan spin-off dari kabupaten yang biasanya punya wilayah pusat pemerintahan yang secara berseiring tumbuh kemudian ekonominya, lalu dia berdiri menjadi daerah otonom sendiri. Nah, ini tentu memang akan punya kategorinya masing-masing. Begitu pula kami di Jawa Timur, kami punya 9 kota, ada Surabaya yang juga menjadi pusat pemerintahan, ada juga kota-kota yang kemudian menjadi spin-off tadi. Kalau di Surabaya, di sini saya lihat ada kota Kediri, wali kota Kediri, ada wali kota Mojokerto, mana tadi ya? Komwil ya, jadi misalnya Probolinggo. Ada kota yang juga dari dulu memang sudah standalone ya, yaitu kota Malang misalnya. Dia memang meskipun dulunya jadi bagian, tapi sudah cukup lama dia kemudian berdiri menjadi sebuah kota. Nah, ini kemudian memunculkan tantangan yang menarik. Saya kasih bisikan sedikit apa yang biasanya menjadi dorongan bagi bupati. Kita membangun negeri ini dengan kolaborasi. Tapi tidak bisa dihilangkan, kadang ada kompetisi juga di dalamnya. Kompetisi apa? Kota tentu akan tumbuh dari ekonomi yang berbasis jasa dan perdagangan terutamanya. Kadangkala kota bisa punya industri. Di tempatnya Pak Wali Kota Surabaya, kontribusi industri ini di bawah perdagangan. Perdagangannya lebih besar. Sumbangsi pertanian hanya 0,1%, industri di kisaran 14%, yang besar adalah di perdagangan bisa 27%. Ditambah lagi dengan akomodasi makanan minuman, jadi restoran, hotel, dan lain-lain, ini mendekati hampir 50% perekonomian wilayah yang dipimpin oleh Pak Eri Cahyadi ini. Nah, jadi ini yang kemudian kalau kita ketemu bupati, dia nyampaikan visi misi, ya Pak Wamen ya, kita akan membuat warga kami belanja di wilayah kami sendiri. Nah, terutama ini yang merupakan daerah-daerah spin-off tadi. Mereka akan membangun pusat pemerintahan sendiri, mereka ingin kemudian mengembangkan ekonomi jasa perdagangan sendiri. Mungkin pressure ini akan lebih terasa di daerah yang misalnya padat penduduk kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Karena apa? Karena di wilayah seperti itu, kabupatennya harus berlomba-lomba nyari alternatif sumber pendapatan ke industri atau ke jasa. Karena sumber daya alam sudah limited, pertambangan maupun juga agraris. Nah, inilah yang kemudian kami berharap ya dari perspektif provinsi, tentu dengan leadership dari Pak Wamen juga sebagai mantan ketua umum APEKSI, dan juga beliau, kami sama-sama aktif di organisasi Pemda se-Asia Pasifik dulu. Kita berharap kita bisa mencari titik temu. Ada kompetisi, tapi di atas segala kompetisi ada kolaborasi. Kita bertanding, tapi pada ujungnya bersanding. Inilah yang diharapkan. Dan apabila APEKSI-nya sudah kompak solid, berikutnya dengan APKASI, dengan APPSI kompak solid, insya Allah Pak Wamendagri ya, maka otonomi daerah ini akan menjadi motor penggerak pembangunan bangsa, bukan memperlambat pembangunan bangsa, sebagaimana yang mungkin dianggap oleh sebagian pihak. Wah, ini lama nih, kenapa? Karena ada kewenangan daerah, ada kewenangan ini. Nah, ini yang kita ingin kemudian balikan anggapan itu. Jadi saya merasa sangat berbahagia melihat bagaimana hari ini wali kotanya solid, dan kami juga menyadari kekhususan. Kalau secara otonomi daerah, kota ini memang taksonomi fiskalnya ini lebih dalam kondisi yang baik Pak Wamen. Kalau boleh saya sampaikan, bukan karena dulu saya bupati ya, tapi realitanya bahwa ya, saudara ya, ini baru saja kita menyaksikan salah satu rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang berlangsung di Surabaya. Dan yang menariknya pastinya hal ini tersirat harapan yang cukup besar, berkumpulnya kurang lebih 98 wali kota dan juga wakil wali kota seluruh Indonesia ini bisa menjadi momentum untuk kolaborasi antara seluruh pemimpin kota ini dengan cara berbagi inovasi dan juga berkolaborasi. Dan yang pastinya rangkaian acara ini juga masih akan berlangsung sampai tanggal 10 nanti dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah diskusi, kemudian pameran, dan juga ada sentra UMKM, dan pastinya kita juga mengapresiasi di mana pelaksanaan APEKSI kali ini juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk bisa membahas isu-isu penting
dan juga merumuskan berbagai kebijakan yang nantinya pastinya diharapkan bisa diadaptasi dan juga diadopsi bagi kebijakan-kebijakan di kota. Dan yang pastinya kita juga menantikan siapa saja yang akan duduk di kepengurusan baru untuk Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia tahun mendatang. Dan demikian berlangsungnya Munas ke-7 APEKSI tahun 2025 kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda pagi hari ini. Sampai jumpa.